Orang melakukan pekerjaan adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah sebenarnya tingkatan yang paling mulia dan tingkatan yang paling tinggi. Tanpa kita mengharapkan penghargaan, tanpa kita mengharapkan hukuman, kita melakukan yang ini. Nah, merdeka. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara ini kita bisa memerintah diri kita sendiri. Jadi kembali ke diri kita sendiri kalau memang pekerjaan itu baik kita kerjakan, tanpa kita melihat motivasi 1-2 itu. Baik. Kita lanjut supaya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, contohnya mencatat 100 kali di dalam buku, misalnya dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kita terkadang sering bingung mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Nah, itulah yang kita bahas pada berbagi praktek pada hari ini. Nah, ini di akhir itu Pak, apa itu restitusi? Nah, ini kalau saya dengar kata restitusi ini, saya dengar pertama kali Pak Kepala Sekolah pada saat Pak Junaidi itu membuat aksi nyata, tetapi ditolak. Kemungkinan belum lengkapnya di sini Pak Jun. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi ya bagi murid kita itu yang mempunyai kesalahan itu untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, begitu. Nah, inilah bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu diidentitaskan sebagai sebuah kegagalan, hukuman. Sedangkan identitas sukses itu disiplin bisa berarti konsekuensi atau restitusi. Nah, ada 9 ciri restitusi. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi untuk lebih saya ingin putar sebuah video Bapak Ibu. Nanti video ini tekangan ada sedikit sebentar aja. Ya, nanti ada restitusi sebentar. Restitusi ya. Ya, restitusi. Nah, ini restitusi Pak. Ya, restitusi. Si kontrol restitusi. Bisa didengar Pak? Apa isi dari modul itu mungkin nanti kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan yang sama sebagai nanti contoh Bapak Ibu untuk melakukan bukti karya, karena nanti mau tidak mau Bapak Ibu harus menguploadnya ke MM. Posisi kontrol. Nah, jadi video sedang kita memberikan ini harus diunggah nanti ke PMM. Jadi saya rasa mungkin sudah cukup apa yang saya sampaikan sambil kita melihat video yang ini aja. Nah, video ini. Film yang Anda putar ya, permasalahannya apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Itu saja Pak. Ya, baik. Jadi video ini menggambarkan tentang bagaimana menerapkan restitusi. Jadi segitiga restitusi. Jadi video ini untuk memberikan pembelajaran kepada kita untuk menerapkan misalnya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak dan fungsi kita itu sebagai apa. Makanya tadi di video ini kan ada fungsi pondok guru sebagai penghukum, itu lupa tadi. Ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang ada di video itu membutuhkan yang namanya teori restitusi.
Jadi teori restitusi itu kalau bahasa kita misalnya bagaimana kita membuat sebuah kesalahan itu akan menjadi lebih baik setelah kita melakukan restitusi. Jadi itu tujuan daripada video yang ini. Jadi dari video ini kita bisa menggambarkan kita dalam posisi kontrol yang mana. Misalnya kalau kita tadi pada video nomor 1 kita misalnya marah kepada anak, itu masuk ke teori kontrol kita sebagai penghukum atau sebagai manajer, kan ada di video itu. Jadi silakan itu video itu dinikmati saja sambil nanti kita ambil pelajaran. Pikiran begitu Pak Jinedi, mohon maaf. Oke, nanti Pak paling bisa giliran kita Pak. Kita video, nggak perlu lama-lama, yang penting nanti materinya ada. Silakan Pak Jinedi atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi seperti itu saya sampaikan tadi di awal Pak, tentu saya bukan ingin menggurui, cuma ingin berbagi saja sebagai bagian dari pemahaman saya terhadap modul yang sudah saya pelajari, modul 1 itu. Demikian, terima kasih Bapak Pengusaha atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Mohon kerjasama dan dukungan kita nanti untuk pendampingan individu pada hari Rabu. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu menilai saya secara objektif, anak-anak juga begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, khususnya Pak Mangku. Ya, mohon maaf, ini seperti apa yang disampaikan teman saya tadi, bukan menggurui, saya sekedar menyampaikan pengalaman saya pada aksi nyata segitiga restitusi yang kemarin pernah saya coba, namun masih ada perbaikan, ada beberapa kekurangan yang harus saya perbaiki untuk segitiga restitusi ini. Bisa diperbesar? Saya kurang lihat, ini jelas. Yang pedas kan? Yang merah saja ya, pedas. Ya. Ya. Ini udah langsung ada videonya ya tentang restitusi. Yang pada intinya restitusi ini adalah kita menganalisa kesalahan anak yang ada di kelas. Setelah saya pelajari, kita menganalisa kesalahan anak di kelas. Kesalahan apa yang dilakukan oleh anak dan bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan yang ada di kelas. Di situ termasuk kepala sekolah, rekan guru, dan rekan sejawat, ya, dan siswa juga terlibat dan orang tua juga kita libatkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Nah, itu segitiga restitusi yang pada intinya memang segitiga restitusi ini dalam aksi nyatanya agak sulit dia sedikit karena kita melibatkan banyak orang untuk melihat kesalahan-kesalahan yang ada di kelas, dan kita mengadakan umpan balik kepada rekan sejawat. Yang bisa saya simpulkan pada kesempatan kali ini mungkin itu saja. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan karena memang aksi nyata saya ada perbaikan karena memang sulit. Saya sengaja mengambil yang sulit supaya ada tantangan. Terus terang saja saya mengambil yang sulit-sulit untuk aksi nyata saya supaya ada tantangan saya untuk memperbaiki diri. Ya, ada kemarin refleksi diri juga saya ambil ya untuk aksi nyata. Ya, tapi menunggu juga validasi, artinya dari PMM belum juga keluar hasilnya. Kalau teman-teman yang lain kayak Pak Opik kemarin langsung keluar sama Pak Mul hasilnya, ya. Karena memang yang diambil itu yang agak pertengahan. Kalau saya sengaja mengambil yang sulit-sulit untuk jadi tantangan buat saya. Artinya kalau yang sulit ini saya ambil,
di mana kesalahan itu bisa saya konsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak CGP dan rekan-rekan yang lain, sampai di mana kemampuan saya ukur supaya saya bisa terus belajar. Itu yang saya lakukan sehingga ada perbaikan. Saya konsultasi sama Pak CGP, ini loh kurangnya. Tapi ini karena waktu juga mepet untuk perbaikan ini, sehingga saya alihkan aksi nyata saya ke yang lain dulu. Insya Allah tahun-tahun akan datang saya akan lanjutkan. Film yang Anda putar, ya, permasalahannya apa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Itu saja, Bang. Ya, baik. Jadi video ini menggambarkan tentang bagaimana menerapkan restitusi. Jadi segitiga restitusi. Jadi video ini untuk memberikan pembelajaran kepada kita untuk menerapkan, misalnya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak dan fungsi kita itu sebagai apa. Makanya tadi di video ini kan ada fungsi kontrol guru sebagai penghukum, itu lupa tadi. Ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang ada di video itu membutuhkan yang namanya teori restitusi. Jadi teori restitusi itu kalau bahasa kita misalnya bagaimana kita membuat sebuah kesalahan itu akan menjadi lebih baik setelah kita melakukan restitusi. Jadi itu tujuan daripada video yang ini. Jadi dari video ini kita bisa menggambarkan kita dalam posisi kontrol yang mana. Misalnya kalau kita tadi pada video nomor 1 kita misalnya marah kepada anak, itu masuk ke teori kontrol kita sebagai penghukum atau sebagai manajer, kan ada di video itu. Jadi silakan itu video itu dinikmati saja sambil nanti kita ambil pelajaran. Pikir begitu Pak Jinedi, mohon maaf. Oke, nanti Pak paling bisa giliran kita video, tidak perlu lama-lama, yang penting nanti materinya ada. Silakan Pak Jinedi atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi seperti sudah saya sampaikan tadi di awal Pak, tentu saya bukan ingin menggurui, cuma ingin berbagi saja sebagai bagian dari pemahaman saya terhadap modul yang sudah saya pelajari, modul 1 itu. Demikian, terima kasih Bapak Pengacara atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Mohon kerjasama dan dukungan kita nanti untuk pendampingan individu pada hari Rabu. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu menilai saya secara objektif, anak-anak juga begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, khususnya Pak Mangku. Ya, mohon maaf, ini seperti apa yang disampaikan teman saya tadi, bukan menggurui. Saya sekedar menyampaikan pengalaman saya pada aksi nyata segitiga restitusi yang kemarin pernah saya coba, namun masih ada perbaikan. Ada beberapa kekurangan yang harus saya perbaiki untuk segitiga restitusi ini. Bisa diperbesar? Saya kurang lihat, ini jelas. Yang pedas kan? Yang merah saja ya, pedas. Ya. Ya. Ini udah langsung ada videonya ya tentang restitusi. Yang pada intinya restitusi ini adalah kita menganalisa kesalahan anak yang ada di kelas. Setelah saya pelajari, kita menganalisa kesalahan anak di kelas. Kesalahan apa yang dilakukan oleh anak dan bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan yang ada di kelas. Di situ termasuk kepala sekolah, rekan guru dan rekan sejawat, ya, dan siswa juga terlibat dan orang tua juga kita libatkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Nah, itu segitiga restitusi yang pada intinya memang segitiga restitusi ini dalam aksi nyatanya
agak sulit dia sedikit karena kita melibatkan banyak orang untuk melihat kesalahan-kesalahan yang ada di kelas, dan kita mengadakan umpan balik kepada rekan sejawat. Yang bisa saya simpulkan pada kesempatan kali ini mungkin itu saja. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan karena memang aksi nyata saya ada perbaikan karena memang sulit. Saya sengaja mengambil yang sulit supaya ada tantangan. Terus terang saja saya mengambil yang sulit-sulit untuk aksi nyata saya supaya ada tantangan saya untuk memperbaiki diri. Ya, ada kemarin refleksi diri juga saya ambil ya untuk aksi nyata. Ya, tapi menunggu juga validasi, artinya dari PMM belum juga keluar hasilnya. Kalau teman-teman yang lain kayak Pak Opik kemarin langsung keluar sama Pak Mul hasilnya, ya. Karena memang yang diambil itu yang agak pertengahan. Kalau saya sengaja mengambil yang sulit-sulit untuk jadi tantangan buat saya. Artinya kalau yang sulit ini saya ambil, di mana kesalahan itu bisa saya konsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak CGP dan rekan-rekan yang lain, sampai di mana kemampuan saya ukur supaya saya bisa terus belajar. Itu yang saya lakukan sehingga ada perbaikan. Saya konsultasi sama Pak CGP, ini loh kurangnya, tapi ini karena waktu juga mepet untuk perbaikan ini, sehingga saya alihkan aksi nyata saya ke yang lain dulu. Insya Allah tahun-tahun akan datang saya akan lanjutkan. Pada hari ini tentang disiplin. Apa disiplin itu? Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Jadi kalau kita biasanya kalau mendengar kata disiplin, yang ada di kepala kita itu bagaimana kita memberikan hukuman kepada anak untuk bisa menaati. Kan kira-kira begitu ya? Mohon maaf Pak. Jadi kalau biasanya kalau disiplin, dengar kata disiplin itu tujuannya bagaimana anak mentaati. Tetapi kalau kita kembali ke definisi secara bahasa itu, disiplin itu sebenarnya belajar. Jadi kalau kita menurut asumsi kita, jadi anak yang sedang melanggar disiplin itu sebenarnya dia sedang belajar untuk mencari atau menguatkan dirinya. Belajar itu menurut teori yang ini belajar. Jadi disiplin itu belajar. Disiplin belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya, jadi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu disiplin. Namun dalam bahasa budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dalam pengertian kita secara umum. Jadi disiplin itu diharapkan untuk bisa membuat anak atau siswa kita itu menjadi patuh. Nah, itu dalam konteks kita sehari-hari. Nah, terus Bapak Ibu, selain apa yang kita dapatkan, dari mana kita bisa menerapkan disiplin positif itu, kita bisa dapatkan dia dengan nilai kebajikan universal. Nah, pada bagiannya inilah saya harus menunjukkan diri bahwa saya ini berasal dari sekolah pikiran, Pak. Mohon maaf. Terkadang pada saat saya diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sebuah tanggapan, saya selalu mengatakan saya ini berasal dari sekolah A. Jadi pada saat yang ini diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, saya memberikan tanggapan. Saya semaksimal mungkin harus bisa, artinya menaikkan grade saya secara pribadi maupun sekolah saya secara umum. Jadi dalam setiap elaborasi itu saya selalu memberikan atau memaksakan diri untuk memberikan sebuah tanggapan. Ya, jadi itu sebagai bentuk nanti saya betul-betul memahami itu, dan itu bisa menaikkan grade kita. Seperti misalnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa? Pada saat itu saya secara pribadi diminta memberikan tanggapan secara umum. Jadi nilai kebajikan universal itu kan nilai-nilai itu kebudayaan atau kebiasaan yang
yang diberlakukan secara umum, tidak melihat itu agama, tidak melihat itu ras, budaya. Jadi semua orang itu harus bisa mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti itu. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Ya tentu nilai kebajikan nilai yang baik yang sudah biasa kita lakukan. Misalnya setiap perilaku pembuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Pasar, itu seorang sosiolog. Jadi biasanya kalau kita orang pendidikan biasa kita kenal ya Dr. William Pasar itu, ya. Jadi misalnya nilai kebajikan yang ingin dapat dicapai oleh seseorang, misalnya seperti ya, kalau kita kembali lagi ke apa namanya profil pelajar Pancasila ya 5P5 itu, tentu nilai kebajikan yang akan kita coba kembangkan itu ya satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia. Makanya terkadang apa nilai kebajikan yang Bapak Ibu terapkan, misalnya mengaji. Nah, jadi sudah sudah disatukan ke dalam konteks beriman dan bertakwa itu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu berkebinekaan. Nah, izin Pak Mangku dan Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru semua. Jadi di berkebinekaan secara global itu, saya di setiap konten aksi yang saya kirim itu, mohon maaf, terkadang sering saya melakukan dokumentasi kepada anak-anak kita pada saat misalnya sedang sembahyang Bangku. Pada saat anak-anak kita sedang berdoa, itu sebagai bentuk bineka global kita. Toleransi dan pluralisme yang ada di sekolah ini saya kembangkan, bahwa di sekolah kami itu walaupun dia berada di sekolah yang lingkungan yang Hindu tetapi kami bisa berinteraksi dengan baik. Jadi itu saya sampaikan di setiap momen-momen yang ada, misalnya di grup itu untuk kita berbagi kasih. Izin sebelum saya memulai supaya nanti saya jangan dikatakan kemauan sendiri juga. Ini kan ada saya di modul 1.4. Kan izin Pak, mana saya duduk sebentar sampai saya berdiri. Di modul 1 ini terdiri dari 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nanti biasanya di modul akhir, di setiap modul itu ada aksi nyata seperti ini. Dan itu nanti di aksi nyatanya itu, nah seperti di sini mungkin bisa diperhatikan, itu ada perintah nanti kita untuk merekam, mengupload hasil apa yang kita lakukan hari ini ke PMM dan ke YouTube. Ya, itu sudah itu. Jadi di poin kelima itu, rekamlah kegiatan ini, kegiatan yang kita lakukan pada hari maksudnya, dan unggahlah ke kanal YouTube dan PMM. Itu nanti sebagai bukti karya kita. Dan tadi malam saya sudah unggah satu bukti. Ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, saya izin Pak Mangku ya, Bu, yang sebagai senior saya dan Bapak Kepala Sekolah, bukan dalam konteks ingin menggurui, tetapi ingin kita berbagi. Saya minta nanti kepada kita semua Bapak Ibu guru itu untuk memberikan penilaian saya secara objektif melalui lembar kuesioner yang sudah saya bagikan itu. Jadi ini merupakan suatu kewajiban yang harus saya tunaikan sebagai bentuk pemahaman saya terhadap modul-modul yang sudah saya pelajari, dan sebagai bentuk praktek dan aksi nyata dalam 2 loka. Jadi loka karya kosong sama loka karya 1. Insya Allah nanti tanggal 15 Juni itu Pak Kepala Sekolah itu ada loka karya 2. Jadi nanti dalam loka karya 2 itulah kita bisa berinteraksi dengan pengajar praktek kita dan beberapa CGP. Jadi nanti di rolling istilahnya, bukan hanya CGP kita saja tapi nanti di rolling. Nah, di sana nanti ada pemahaman yang akan kita coba kembali. Ibu silakan kita ice breaking dulu. Nah, ini brain test nih. Sebelum itu kan ada gambar bola ya. Itu udah mungkin bisa dibantu kita. Itu brain test. Itu kan otak ya, Pak ya. Untuk mengetes otak kita. Itu kan udah ada jelas. Bola 1, 2, 3 itu hasilnya 18, jam tangan, terus ada gambar segala macam. Nah, kira-kira pada gambar keempat itu berapa kira-kira menurut Bapak Ibu? Sebelum nanti saya akan jawabannya. Kira-kira menurut Pak Opik yang nomor 4 itu
Berapa? Kira-kira berapa? Saya 11. 11. Yang lain? Pak Junaidi? 11. Bu Sri? Matematika? 7 ya? 7 kali terus itu kurangi yang ini. Ya bisa ya? 4 ya? Oke, siap. Baik. Ya, saya juga masih yang. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, tuh. Jadi ini kan untuk mengetes otak kita Bapak Ibu. Guru saya juga sebenarnya tidak ahli matematika juga karena sudah ada materinya. Ini yang tadi kami minta kemarin sebagai bahan elaborasi kami. Di mana pada instruksinya dari luar daerah. Jadi mana yang kami minta. Dan sinilah. Jadi untuk mengetes kita. Jadi itu 4. Ini kan apa namanya dikurangi 2. Ini dihitung dia 2 nya 1 2. Oke kan seperti itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu materi apa namanya berbagi kita pada hari tentang budaya positif. Jadi tentang budaya positif itu ada pada modul 1.4. Jadi boleh saya jelaskan sedikit sesuai dengan apa namanya materi sudah saya dapatkan. Tapi sebelum sampai ke sana saya ingin bertanya lagi. Ini jawab apa namanya pertanyaan pemantik ini. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju dengan satu pertanyaan? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan yang kedua itu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan apa namanya membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan pemantik yang 1, 2, 3 itu? Ibu Suwanena, pertanyaan pertama itu, apakah Ibu Suwanena setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kalau zaman dahulu sih saya setuju. Nah, setuju. Alasannya? Karena dengan hukuman bisa memberikan pelajaran juga. Tapi kalau di zaman sekarang berbeda dia karena karakter anak dan pengetahuan anak yang sekarang dia beda. Oke, siap. Mic-nya cuma 1. Baik. Setuju dan tidak setuju tadi kita coba bahas sama-sama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membersihkan lapangan. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak setuju. Jawabannya kan setuju dan tidak setuju. Itu jawaban otomatis untuk memancing kita nanti memberikan sebuah penilaian atau menerapkan budaya positif.